Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tanti Wulandari. Perkenalkan, ini teman saya, Lea dan Pampams. Halo semua, aku Lea. Halo semua, aku Bambang. Apakah kalian tahu contoh dari implementasi konsep ilmu politik? Bambang tahu dong, contoh dari implementasi konsep ilmu politik khususnya di bidang politik yaitu yang pertama, meningkatkan sistem politik nasional yang berdasarkan demokrasi dan keterbukaan, menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem penyelenggaraan pemilu yang demokratis berdasarkan undang-undang tentang pemilu dengan menyempurnakan berbagai peraturan undang-undang di bidang politik. Yang kedua, mensosialisasikan dan menerapkan prinsip kesamaan dan melarang sikap diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dengan partisipasi politik rakyat yang luas atas dasar demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab. Pemilu perlu dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen. Soal selanjutnya, apakah kalian tahu contoh dari generalisasi? Aku tahu jawabannya. Contoh generalisasi yang ditulis oleh Vance dan Clechier yaitu: pertama, di dalam setiap masyarakat dan lembaga, peraturan dan hukum tumbuh untuk mengendalikan tingkah laku para individu warganya. Para individu biasanya mengalami salah satu jenis hukum apabila penguasa berhasil menangkap mereka karena melanggar hukum. Kedua, para penguasa cenderung menolak setiap perubahan yang dirasakan, kemudian akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Ketiga, konflik timbul dalam suatu sistem politik apabila para individu atau kelompok mempunyai tujuan yang bersaing dan mengartikan hukum secara berlainan pada tiap-tiap masyarakat. Oke, sekarang aku juga mau jelasin tentang teori ilmu politik ke kalian nih. Jadi, teori ilmu politik dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori politik empiris. Kedua, teori politik formal. Dan yang ketiga ada teori politik normatif. Yang pertama, yaitu teori politik empiris. Biasanya, teori ini digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Para ahli ilmu politik tertarik dalam mengembangkan teori-teori yang lebih luas dalam satu payung politik. Yang kedua, teori politik formal, yaitu teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun dengan teori publik. Tidak ada aturan keputusan yang secara simultan dapat memenuhi sejumlah kondisi yang sangat masuk akal. Yang ketiga,
teori politik normatif, yaitu teori politik yang paling dekat dengan enterprise tradisional sejauh ia berkenan dengan kebijakan politik. Tujuannya sendiri yaitu untuk bisa meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, dan keadilan, yang mana mengkhususkan pada tatanan sosial untuk bisa memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.